wa rasulun la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Bahkan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat ibadah. Meskipun dalam keadaan pandemi ini, Allah masih memberikan nikmat kesempatan dan uhuwah hingga kita dapat berkumpul, bertemu kembali dalam ruang Zoom, yang insya Allah kita akan membahas tentang fikih mawaris. Mudah-mudahan ilmu nanti yang kita terima bisa kita pahami, kemudian diamalkan dalam kesehari-harian. Dan mudah-mudahan itu menjadi syafaat kita atau keberkahan dari Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, saudaranya, dan umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk mendapat syafaat di yaumil akhir nanti hingga bisa mendapatkan masuk surga bersama Rasulullah di surganya. Baik, selamat datang Ustaz Bisri, jazakumullah khairan atas kesempatan waktunya mengisi kita pada sore hari ini. Yang kami hormati para pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, yang kami hormati para dosen-dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, dan yang kami hormati para peserta yang sudah mulai masuk. Alhamdulillah saat ini hari ketiga kita dalam acara Serum Ramadan 2020 Sekolah Ekonomi Rumah Tangga Muslim. Ya, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih mawaris bersama Ustaz Ahmad Bisri Syakur LCMA. Baik Ibu dan Bapak sekalian, agar senantiasa diberkahi oleh Allah, mari kita buka acara kita kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar lebih hikmat, mari kita dengarkan lantunan tilawah suci Al-Quran yang disampaikan oleh Mas Fadil. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullah khairan Mas Fadil atas tilawatul Qur'annya. Mudah-mudahan beliau kemudian kita yang mendengarkannya sama-sama Allah berkahi dan mendekatkan hati-hati kita dengan Al-Qur'an. Ustadz Bisri, untuk tampilan videonya sepertinya terstop, Ustadz. Nah, sudah bisa lagi. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, Serum Ramadan 2020 ini yang hari ini digagas oleh Stay Sebi, di mana divisi Bersih, Kajian dan Riset Stay Sebi bersama Social Fund, divisi Fundraising Stay Sebi, bekerja sama membuat Serum Ramadan yang didukung penuh oleh Zakat Sukses. Alhamdulillah sudah masuk ke hari ketiga. Kemarin hari pertama diisi oleh Ustadz Lutfi, kajian tentang fikih rumah tangga, kemudian kemarin oleh Mbak Ai hari Selasa pengelolaan kaum muslim, dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih mawaris bersama langsung syekhnya, pakarnya gitu, Ustadz Ahmad Bisri Syakur LCMA. Baik Ustadz, sehat-sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah sekali lagi kami ucapkan sudah memberi kesempatan waktunya untuk bisa mengisi kami. Mudah-mudahan amal jariah senantiasa Ustaz terima atas ilmu-ilmu yang bermanfaat yang Ustaz sebarkan. Baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mendengarkan langsung dari Ustaz Bisri, izinkan saya Amru Ansori sebagai moderator ingin membacakan CV Ustaz Bisri terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Haji Ahmad Bisri Syakur LCMA. Beliau lebih dekat dipanggil dengan Ustaz Bisri. Nah, beliau sendiri lulusan S1, S2 di Al-Azhar, Mesir, mengambil jurusan syariah. Dan alhamdulillah beliau pun salah satu lulusan Universitas As-Salafiyah di Islamabad, Pakistan. Nah, kemudian aktivitas beliau pun, beliau banyak sekali menjadi dosen, alhamdulillah di mana-mana. Dan hari ini beliau sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Kemudian beliau pun salah satu syariah compliant LAS BMM, Baitul Mal Muamalat. Sekarang syariah compliant atau sudah di Dewan Pengawas Syariahnya, Ustaz? Sudah di Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ya. Alhamdulillah sekarang di Dewan Pengawas LAS BMM. Dan kemudian beliau pun sekarang masih aktif di Direktur dan Instruktur Zaid bin Sabit. Nah, jadi Direktur Instruktur Training Waris, praktisi pemecahan waris di Zaid bin Sabit Waris Center. Jadi ibu dan bapak nanti setelah kajian, misalnya sekiranya punya problem terkait warisan di keluarga yang sekiranya bisa diselesaikan, nah Ustadz Bisri ini membuka atau mempunyai lembaga terkait Waris Center, namanya Zaid bin Sabit. Nah kemudian beliau pun selain menjadi konsultan, beliau pun aktif dalam membuat karya-karya gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa karyanya, buku-buku yang beliau tulis. Salah satu buku yang terkenalnya adalah The Pocket Fikih gitu. Karya beliau, dan ke bawah lagi. Nah, dan yang sekarang sedang digagas, nah Ibu dan Bapak semuanya, dia sekarang sedang menulis motivasi waris Islam. Nah, motivasi waris Islam ini sedang beliau selesaikan, insya Allah akan ada launchingnya Ustaz ya.
Nah, bagi ibu-ibu, Insyaallah. bapak-bapak, setelah ini sekiranya ingin membeli buku motivasi waris Islam, insya Insyaallah Allah terbit saat Ramadan. Ramadan ini terbit, Ustaz. Gitu ya. Ya. Insyaallah akhir. Ya, insya Allah nanti bagi ibu dan bapak semuanya yang sekiranya ingin punya buku motivasi waris Islam, insya Allah bisa menghubungi panitia dan kita akan berikan link untuk PO-nya. Insya Allah nanti Ustaz Bisri pun memfasilitasi. Baik, itu sekilas tentang CV beliau. Nah, insya Allah nih beliau ini sudah beberapa kali, banyak sekali ngisi tentang fikih waris ini, baik dari tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Bahkan beliau pun pernah dibentuk beberapa BUMN untuk mengisi. Gitu. Baik, langsung saja kita persilakan Ustadz Bishri untuk memberikan kajiannya terkait fikih mawaris, fikih warisan. Tafadhol waktunya, Ustadz. Tes suara dulu nih. Gimana? Bisa Aman, didengar Ustadz? dengan baik? Bisa, Ustadz. Baik. Karena di sini hujan lumayan. Di situ hujan Oh, nggak? Ustadz. Di sini baru mendung, Ustadz. Di Depok baru Oh, baru mendung. mendung. Alhamdulillah. Dan saya posisinya di luar rumah. Karena Oh, kalau di di luar. dalam rumah agak gelap. Jadi saya di luar rumah tapi hujan. Ujian, Ustadz. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar ya. Alhamdulillah, Ustadz. Sejauh ini masih terdengar bagus. Baik, baik. Kita mulai. A'udzubillahissamil-alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati host kita Bapak Amru Ansari, yang sama-sama kita hormati, yang saya lihat di sini ya banyak dosen-dosen SEB ini. Ada Dr. Ai, ada Dr. Erina, ada Dr. Mawardi, ya, ada Dr. Aris dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah ikut bergabung. Mudah-mudahan nggak bosan ya dengar kajian tentang waris. Karena banyak orang bosan dengan kajian waris ini. Mudah-mudahan kita nggak bosan sehingga kita bisa menambah ilmu, memperdalam dan ikut. Yang paling penting ini adalah ikut menyebarkan ilmu waris Islam di tengah-tengah masyarakat. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia Serum Ramadan Stay Sebi atas undangannya untuk kajian siang hari ini. Dan mohon maaf ini kalau mungkin kajiannya agak panjang dengan waktu yang singkat, entah nanti apa penjelasannya dipersingkat ataukah waktunya ditambahkan. Ini saya kembalikan kepada pembawa acara ya. Baik, ikhwati rahimakumullah. Untuk kajian hukum waris Islam siang hari ini saya akan memilihkan sebuah tema yaitu menjawab kasus-kasus terkait dengan warisan. Ya, jadi bukan ilmu faraid yang ada di pesantren-pesantren nih, tapi kasus-kasus terkait warisan. Muncul nggak di situ? Sedang proses, Ustadz. Oh, sedang proses. Oke. Sudah muncul, Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Lagi loading ya? Iya, Ustadz. Nah, sudah full screen. Baik. Sebagai mukadimah saya sampaikan satu motivasi dari Nabi SAW pada kita semuanya agar mempelajari ilmu faraid. Ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamu al-fara'idha wa 'allimuha
fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi bersabda, pelajarilah ilmu faraid. Secara spesifik beliau sampaikan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid. Ya, dan ajarkanlah kepada halayak ramai. Jadi tadi saya sudah sampaikan, ya kita mesti menjadi salah seorang yang bisa mensosialisasikan hukum waris Islam ini. Kok Nabi sampai memberikan penekanan seperti ini ya? Ya, kenapa itu? Apa sebabnya? Beliau mengatakan fa innahu nisful ilmi. Nilai daripada ilmu faraid ini setengah dari seluruh ilmu pengetahuan. Artinya manfaatnya sangat besar sekali. Ya, dengan memahami ilmu faraid maka stabilitas nasional bisa terwujud. Dengan memahami ilmu faraid maka situasi dan kondisi bisa terkendali. Begitu juga dengan rumah tangga, ya, keluarga besar, silaturahim, dan lain sebagainya itu akan terwujud. Dan sebaliknya, kalau ilmu faraid dan hukum waris Islam ini diabaikan, maka pada saat itu akan terjadi keburukan-keburukan. Itu makna daripada nisful ilmi, memiliki nilai separuh ilmu pengetahuan. Lalu Nabi juga memberikan satu warning, ya, kenapa kita harus mempelajari ilmu faraid, karena ini adalah ilmu yang pertama kali dilupakan oleh masyarakat. Dan sekarang ini secara pribadi, ya mungkin curhat dikit ya, saya agak kesulitan untuk mensosialisasikan hukum waris Islam ini di tengah masyarakat. Bahasa kasarnya kagak laku, ya. Tapi kalau saya bikin training bisnis, wah itu pesertanya membludak. Kalau saya bikin training keuangan, itu lumayan. Ya, itu pesertanya sangat bagus sekali. Tapi ketika kita bikin training hukum waris Islam, ini peminatnya sangat sedikit. Karena memang ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW, tapi saya tidak mundur, walaupun sedikit, saya tetap lakukan apa yang bisa saya lakukan. Selanjutnya, untuk mempelajari hukum waris Islam ini, antum saya rekomendasikan untuk berpegang pada ayat 7 daripada surat An-Nisa. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsura nasiban mafruḍa. Kenapa ayat ini menjadi pegangan buat kita? Ya, pertama, laki-laki dan perempuan semuanya punya jatah masing-masing. Itu penting. Jadi tidak ada pelecehan terhadap perempuan. Ya, tidak hanya laki-laki namun juga perempuan mendapatkan perhatian yang signifikan dalam konteks warisan. Yang kedua, kenapa ini perlu menjadi panduan kita? Karena nantinya kita akan berhadapan dengan jatah sedikit dan jatah banyak. Dan orang biasa emosi ketika mendapatkan jatah sedikit. Dengan berpegang pada ayat ini, insya Allah emosi itu bisa terkendali. Kok bisa? Di situ disebutkan mimma qalla minhu aw katsura nasiban mafruḍa, yang sedikit ataupun yang banyak statusnya sama. Sama apa? Sama-sama pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi bukan berarti sedikit itu dihinakan, tidak. Banyak dimuliakan juga tidak. Sedikit dan banyak sama-sama dimuliakan. Ya, yang akan dihinakan adalah yang tidak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ayat ini perlu untuk dijadikan sebagai panduan kita dan pegangan kita dalam memahami masalah warisan. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya mencoba untuk menjawab beberapa kasus-kasus
yang ada dalam masalah warisan. Di antaranya adalah kasus pembagian 2:1 antara jatah pria dan wanita. Yang kedua, kasus membagi waris berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, kasus menunda pembagian waris hingga waktu yang lama. Yang keempat, kasus menggunakan hukum selain daripada hukum Islam untuk membagi harta waris. Ya, ini menjadi konsentrasi saya pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu pembagian 2:1 antara pria dan wanita. Ya, bagaimana kita memahami masalah ini? Ya kan banyak orang yang menuding bahwasanya pembagian 2:1 itu tidak adil, diskriminatif, ya, menzolimi perempuan dan tuduhan-tuduhan yang lain. Ya, bagaimana itu kita memahaminya? Pertama, perlu kita pahami bahwa hukum Islam itu bersifat integral. Artinya saling berhubungan erat antara satu hukum dengan hukum yang lain. Dan kita tidak akan bisa memahami satu permasalahan dalam Islam kecuali dia berkaitan dengan masalah yang lainnya. Kalau saya umpamakan dengan urut atau pijat, ya, pijat badan tuh. Siapa di sini yang suka pijat? Ya umpamanya kita merasa pinggang kita ini sakit, ya, keseleo, mungkin terjatuh atau sebab yang lainnya. Kira-kira nanti kalau kita pergi ke tukang pijat, apa langsung pinggangnya yang dipijat? Ataukah akan dipijat dari telapak kaki dan seterusnya ke tempat yang sakit? Ya, bagi mereka yang suka pijat, saya yakin itu mengerti tuh. Ya, bahwasanya kalau kita pijat, sakitnya di pinggang, tapi pelaksanaan pijatnya itu mulai dari telapak kaki. Kenapa kok dipijat dari telapak kaki? Karena berhubungan urat-urat yang ada di pinggang dengan yang di telapak kaki, yang di betis, yang di lutut, yang di paha itu berhubungan semua. Ya, jadi ketika kita ingin mengobati sakit di pinggang, maka semuanya harus diluruskan terlebih dahulu. Nah, itu namanya integral. Begitu juga dengan hukum Islam. Ya, ketika kita ingin memahami jatah 2:1 antara pria dan wanita ini, maka kita harus memahami hukum Islam itu secara integral terlebih dahulu. Jangan langsung masuk kepada permasalahannya. Nah, penggambarannya mungkin seperti ini. Di sana ada hukum keluarga, ada hukum politik, ada hukum ekonomi, ada ibadah, muamalah, itu berkaitan semua, ya. Berhubungan semua antara satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Kita bicara ekonomi tidak akan mencapai target kalau kita nggak bicara politik juga. Ya, kenapa? Karena sangat berhubungan. Antara keluarga dan politik sangat berhubungan. Antara ibadah dengan muamalah sangat berhubungan. Dan begitu seterusnya. Jadi kita kalau ingin memahami hukum Islam, apapun itu, ya, maka kita pahami juga dalam masalah-masalah yang lain. Nah, yang kedua, banyak tudingan dalam jatah 2:1 ini antara pria dan wanita terkait dengan keadilan. Dikatakan diskriminatif, ya, tidak adil. Coba kita berpikir sejenak tentang definisi keadilan. Ya, keadilan itu apa? Yang dituntut oleh seseorang adil-adil itu artinya apa? Keadilan ini artinya adalah proporsional. Keadilan ini juga artinya adalah seimbang antara dua sisi. Ya, maka kalau pengadilan itu gambarnya adalah timbangan yang seimbang, ya, tidak berat sebelah, ya, karena memang keadilan itu adalah keseimbangan. Ya. Dan yang disebut dengan adil itu tidak mesti sama. Dua berarti sama, satu berarti adil. Tidak. Ya. Jadi kalau kita bicara adil itu bukan berarti bicara kesamaan. Bicara keadilan adalah bicara keseimbangan, bukan bicara kesamaan. Ya. Dan dalam syariat Islam,
juga dalam logika kita, ya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan keadilan, maka kita harus menyeimbangkan antara dua sisi. Menimbang antara dua sisi. Antara hak dan kewajiban. Itu ditimbang. Hasilnya keadilan. Antara pengeluaran dan pemasukan. Ya, maka ditimbang. Hasilnya keadilan. Kalau tidak ada pertimbangan antara dua sisi tersebut, maka mustahil kita mendapatkan keadilan itu. Ya, nah ini sekilas sebagai gambaran untuk memudahkan kita, antara hak dan kewajiban ini harus diseimbangkan. Jangan kita pandai menuntut hak, tapi kita tidak pandai menjalankan kewajiban. Ya, atau kita hanya menjalankan kewajiban, tapi tidak mendapatkan hak. Itu semuanya adalah ketidakadilan. Begitu juga antara pengeluaran dan pemasukan. Kita ingin membeli sesuatu, berapa harganya, berapa pemasukan kita. Kalau pemasukan kita sedikit, lalu kita ingin membeli barang-barang yang mahal, ingin bergaya hidup yang mewah, maka yang terjadi adalah kehancuran karena hidup kita tidak seimbang. Kita tidak bersikap adil. Ya. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ya, karena kita bicara judulnya adalah pria dan wanita, kenapa kok dibagi berbeda dalam warisan ini? Yang pria dapat 2, yang wanita dapat 1. Memang hak dan kewajiban antara pria dan wanita itu seperti apa dalam Islam? Diatur atau tidak? Ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat kita. Ya, ikhwati wa akhwati rahimakumullah, kebanyakan masyarakat kita itu menganggap bahwasanya ya hak dan kewajiban antara pria dan wanita ini ya suka-suka aja. Ya, begitu juga antara suami dan istri ya dibikin-bikin aja. Sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ya, seorang suami memberikan satu kewajiban pada istri, seorang istri memberi satu kewajiban pada suaminya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri, yaitu betul-betul telah menyalahi aturan. Maka ketika hak dan kewajiban itu tidak difahami dalam ajaran Islam, pada saat itu kita lihat ketimpangan ya yang terjadi. Coba kita perhatikan lagi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, syariat Islam ini telah menetapkan hak dan kewajiban ya antara pria dan wanita. Sehingga kita nggak perlu mengatur-ngatur lagi. Kita nggak perlu bikin-bikin kesepakatan lagi. Kenapa? Karena sudah ada aturannya, sudah ada ketetapannya. Kalau kita bikin aturan sendiri, kalau kita bikin kesepakatan sendiri, maka itu akan menzolimi diri kita sendiri. Ya, dan hasilnya juga akan semrawut. Ya, karena nanti kita akan pusing dengan kesepakatan yang kita buat dengan kenyataan yang ada. Dengan antara aturan yang kita buat dengan kenyataan yang ada. Ya, marilah kita ikuti ketetapan syariat terkait hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dan itu tercatat di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kok nggak main nih? Biasanya diarahkan ke bawah dulu, Ustaz, nanti ada panah. Nah, ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf
la tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mislu dzalik. Ila akhiril ayah. Yang ingin saya tekankan hanya pada poin yang digarisbawahi. Di situ wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Artinya apa? Artinya al mauludi lahu itu adalah bapak. Bapak itu laki-laki ya. Wa 'alal mauludi lahu artinya menjadi beban seorang bapak. Menjadi beban seorang laki-laki, menjadi beban seorang suami, rizquhunna wa kiswatuhunna, masalah finansial, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan finansial yang lainnya secara wajar. Ya, coba diperhatikan di situ jelas kan? Yang memberikan pembebanan finansial kepada laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kewajiban finansial. Tapi kalau kita lihat statement pertamanya wal walidatu itu adalah perempuan, yaitu istri, yaitu ibu dari anak-anak yang dilahirkan. Apa kewajibannya? Apakah di situ Allah berikan beban finansial? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Tugas seorang perempuan, seorang ibu dan seorang istri adalah tugas-tugas non-finansial. Yurdi'na itu menyusui, dan ini bukan finansial. Kenapa? Karena ibu sudah punya susu, ya, sudah punya susu, lalu diperintahkan untuk menyusui, selesai. Tidak perlu beli susu. Ya, itu namanya non-finansial. Tapi kalau suami laki-laki rizquhunna itu finansial. Ya, jadi di sini sudah ada pembagian kewajiban, pembagian beban antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan ayat ini, saya ingin menyampaikan dengan ketegasan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum laki-laki dan perempuan, ya, bahwa seorang perempuan janganlah dibebankan dengan bebanan finansial. Karena kalau kita membebankan perempuan dengan beban finansial, maka kita telah menzolimi mereka. Laki-laki telah menzolimi mereka karena mereka tidak dibebankan finansial tidak dibebankan finansial oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba bagi tugas finansial dengan istri. Ya. Ayah bayar cicilan rumah, ibu kasih uang jajan anak-anak. Ya, itu merupakan satu pembagian tugas yang zalim. Dan di situ ada kezaliman, ya. Kecuali kalau si perempuan itu sendiri yang ingin memberikan uangnya ataupun hartanya kepada suaminya atau kepada anaknya, itu kebaikan dia sendiri, bukan satu pembebanan dari suaminya, ya, dan itu dibenarkan. Tapi kalau dibebankan, kamu harus begini, kamu harus bayar ini, kamu harus bayar itu, ya, maka pada saat itu menjadi satu kezaliman. Ayat tadi diperkuat lagi oleh hadis Nabi SAW. Ya, saya kutip dalam riwayat Abu Daud. Ya, ada seorang laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Qala, "An tut'imaha idza ta'imta wa taksuwaha idza tasaita." Hak material seorang istri adalah berilah makan seperti engkau makan, berilah pakaian seperti engkau berpakaian. Ya, kalau suaminya makan sate, istrinya makan sate. Kalau suaminya makan rendang, istrinya makan rendang. Jangan suami makan rendang daging, istrinya kasih tempe goreng. Ya, itu kezaliman. Ya, begitu. Suaminya makan nasi mendi, bilaham, ya, istrinya nasi putih aja.
Ya, itu satu kezaliman. Kecuali memang dia nggak suka ya. Kalau kita sudah beri terus dia nggak suka, itu bukan kezaliman. Begitu juga berpakaian. Ini urusan finansial kan ya. Ini urusan material kan. Ya, suami wajib memberi pakaian kepada istrinya seperti dia berpakaian. Kalau suaminya membeli baju 200.000, ya istrinya juga baju 200.000. Ya, kalau suaminya membeli baju 300.000, istrinya diberikan baju 50.000 saja. Ya, itu adalah satu kezaliman. Nah, ini. Jadi Nabi SAW tidak pernah membebankan seorang perempuan untuk memberikan untuk membayar finansial. Ya, untuk makannya enggak, untuk pakaiannya tidak, untuk tinggalnya juga tidak. Jadi semua beban-beban finansial itu dibebankan kepada laki-laki dan suami. Ini kewajiban ya, ini kewajiban. Ya, bukan masalah takut istri atau tidak takut istri. Ini kewajiban. Istri Anda menuntut atau tidak, kewajiban Anda untuk memberikan hak-hak kepada mereka. Itu berapa poin itu ya? 3 poin kalau nggak salah. Untuk memahami pembagian, kenapa kok 2:1? Itu juga harus kita pahami. Hal-hal yang tadi sebagai hak dan kewajiban. Selanjutnya, poin yang lain, untuk memahami pembagian 2:1 antara jatah pria dan wanita adalah kita perlu memahami bahwasanya pria dan wanita ini berbeda fisik. Ya, berbeda fisik secara umum, ya, di mana wanita itu fisiknya lebih lemah, fisiknya lebih rapuh, ya, daripada laki-laki. Ya, cepat capek. Laki-laki tahan, kuat. Berjalan jauh, laki-laki kuat. Begitu kan? Tapi perempuan tidak kuat. Melakukan pekerjaan berat, laki-laki kuat. Perempuan tidak kuat. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, fisiknya diciptakan seperti itu. Bukan pelecehan, bukan juga penghinaan. Ya, justru sebaliknya, kalau fisik perempuan itu dibuat-buat, ya, seperti fisik laki-laki, seperti perempuan yang melakukan binaraga, ya, punya otot, kekar, ya, berotot seperti laki-laki, justru itu keluar dari kodratnya sebagai perempuan. Nah, jadi ketika Allah menciptakan perempuan ini secara fisik lebih lemah, maka tugas-tugas dan kewajiban wanita juga disesuaikan dengan fisiknya. Ya, ketika Allah menciptakan laki-laki dengan fisik yang lebih kuat, ya, dengan pikiran yang lebih tajam, dengan psikologis yang lebih tahan, maka tugas dan kewajiban pada laki-laki juga disesuaikan dengan kodrat penciptaan tersebut. Ya, kalau saya ilustrasikan, biasanya saya ilustrasikan begini. Mobil itu ada jenis truk, ada juga jenis sedan. Ya, mobil jenis truk itu fungsinya untuk ngangkut penumpang atau ngangkut sapi. Ya, mobil jenis truk itu fungsinya ngangkut sapi, ngangkut batu kali, ya, ngangkut besi, pasir, bata, tanah, urukan, dan pekerjaan-pekerjaan berat yang lainnya. Yang kedua, mobil sedan itu fungsinya untuk apa? Untuk ngangkut penumpang atau untuk ngangkut barang. Kita tahu semua tentu fungsinya adalah untuk ngangkut penumpang. Coba sekarang fungsi truk dikerjakan oleh sedan. Sedan digunakan untuk mengangkut hewan. Kira-kira apa yang terjadi? Rusak. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang bisa saya ilustrasikan. Jadi tugas itu disesuaikan dengan fisiknya. Ya, yang punya fisik lemah diberikan tugas yang sesuai. Yang punya fisik kuat diberikan tugas yang sesuai. Ya, dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu difahami untuk memahami 2:1 itu. Nah, sehingga kemudian dalam hal finansial, Islam sama sekali tidak membebani
perempuan dengan beban-beban finansial. Ya. Kalau seorang ya Islam tidak membebani perempuan dengan beban finansial. Ya, siapapun dia. Perempuan itu jadi istri, tidak ada beban finansial. Perempuan itu jadi anak, tidak ada beban finansial. Perempuan itu jadi ibu, tidak ada beban finansial. Perempuan itu jadi nenek, tidak ada beban finansial. Perempuan itu jadi bibi, tidak ada beban finansial. Jadi siapapun dia, kalau dia adalah perempuan, maka tidak ada beban finansial di pundaknya. Ya, sebaliknya laki-laki, dia akan selalu punya beban finansial. Jadi anak, jadi bapak, jadi suami, jadi paman, dia akan selalu punya beban finansial. Ya, nah ini adalah poin yang sangat penting yang hilang di masyarakat. Masyarakat tidak tahu nih poin yang ini, di mana mereka banyak merasakan atau menganggap bahwasanya perempuan itu punya beban finansial sebagaimana laki-laki. Ya. Selanjutnya adalah ini lebih tegas lagi, jika seorang wanita itu bekerja, menghasilkan harta dan kekayaan, maka hasil kerjanya itu adalah milik dia sendiri. Dan tidak ada hak bagi siapapun untuk ikut dalam menikmati kepemilikan itu kecuali si perempuan itu sendiri yang memberikannya. Ya, itu penting untuk diketahui. Jika seorang ibu memberi uang jajan, memberi makanan pada anak-anaknya, itu bukan kewajiban, Bu. Itu adalah sedekah sukarela. Jika seorang istri memberi harta kepada suaminya, ya seperti Zainab, istri Abdullah ibnu Mas'ud, ya itu perempuan kaya. Ibnu Mas'ud ini laki-laki miskin, sahabat Nabi. Ya, pada saat itu sang istri merasa kasihan terhadap suaminya dan istrinya memberikan sedekah, lalu ditanyakan kepada Nabi dan Nabi membenarkan sedekah tersebut. Jadi bukan sebagai satu kewajiban, tapi sebagai satu kebaikan dan sedekah. Dari paparan-paparan di atas, coba kita lihat, kira-kira beban laki-laki itu besar atau kecil? Kira-kira beban perempuan itu besar atau tidak ada beban secara finansial? Kan jelas sekali tuh. Ya, beban finansial laki-laki sangat-sangat besar. Beban finansial perempuan nol. Nah, sekarang orang yang punya kewajiban besar kira-kira berhak atau tidak mendapatkan hak yang besar? Sekarang, orang yang tidak punya kewajiban kira-kira apakah dia punya hak? Ya, itu sudah perbandingannya tuh. Kalau kita lihat itu, maka kita akan bisa pahami kenapa pembagian 2:1 antara pria dan wanita. Ya, dan ini sebetulnya sudah merupakan hal yang di atas keadilan. Jadi dalam Islam itu ada istilah fadlun, ada istilah adlun. Kalau adlun itu tadi keseimbangan. Tapi kalau fadlun itu kelebihan. Ya. Kalau seorang punya kewajiban lalu dia diberikan hak, itu keadilan. Kalau seseorang itu tidak punya kewajiban lalu diberikan hak, itu namanya kelebihan atau fadlun. Nah, sekarang kita melihat perempuan punya beban finansial atau tidak? Punya kewajiban finansial atau tidak? Sekali lagi, tidak punya. Perempuan, istri, ibu, anak, tidak punya beban finansial sama sekali. Kalau begitu, kira-kira dia punya hak atau tidak? Kalau nggak punya kewajiban, berarti punya hak atau tidak? Mestinya nggak punya. Mestinya nggak punya. Kenapa kok nggak punya? Ya karena nggak ada kewajiban. Ya, karena yang diberikan hak hanya yang punya kewajiban, itu keadilan. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala, ya,
memberikan perempuan jatah satu, memberikan hak satu, padahal kewajibannya nol. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan laki-laki 2, padahal kewajibannya 10. Coba lihat itu. Ya, nah ini merupakan hal yang perlu untuk kita pahami sehingga kalau dengan demikian kita bisa paham, oh kenapa ya Allah memberikan jatah berbeda antara laki-laki dan perempuan. 2:1. Ya, oh sekarang ini banyak perempuan yang sudah berkarir, ya, menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi rektor, ya, menjadi kontraktor dan tor-tor yang lain. Ya, pada saat itu kenapa mereka diberikan satu? Yang mereka lakukan, mereka jadi rektor, jadi kontraktor, jadi doktor, itu bukan pembebanan Islam, itu mau-maunya mereka sendiri. Ya, itu bukan pembebanan Islam, itu mau-maunya mereka sendiri. Itu bukan pembebanan Allah Subhanahu wa taala, bukan juga pembebanan dari Nabi SAW. Maka pada saat itu semua hal tersebut adalah itu pembebanan diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang membebani diri mereka untuk menjadi pengusaha. Mereka sendiri yang membebani diri mereka untuk menjadi seorang rektor. Mereka sendiri yang membebani diri mereka untuk menjadi ini dan itu, ya, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu tidak ada kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala karena bukan pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembebanan dari Allah adalah pembebanan non finansial. Yang tadi mengurus rumah tangga dan seterusnya, ya, dan tidak ada pembebanan finansial bagi seorang perempuan di dalam ajaran Islam. Maka dengan demikian mereka sebetulnya bukan lagi diberikan keadilan, tapi diberikan kelebihan. Sudah di atas keadilan, bukan lagi keadilan, tapi di atas keadilan. Ya, lebih daripada sebuah keadilan. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Nah, sekarang saya berikan tambahan. Ya, di masyarakat modern, seorang wanita ikut diwajibkan untuk menanggung beban finansial. Ya, sehingga muncul tuntutan yang seperti sekarang ini. Gitu ya, tuntutan yang seperti sekarang ini, di mana mereka menuntut untuk Keluar lagi ya, set screen. di mana mereka menuntut keadilan antara bagian warisan. Itu nggak matching begitu. Nggak matching. Ya, karena apa yang mereka kerjakan mereka sendiri yang melakukan, bukan pembebanan dari agama. Saya melihatnya di dalam kenyataan nih, ada ibu-ibu minjem duit gitu, minjem duit kepada tetangganya, kepada saudaranya. Ya, untuk apa? Ibu pinjam uang. Dia mengatakan, saya ingin bayar sekolah anak saya sudah 3 bulan tidak bayar sekolah. Bapaknya kemana? Ya bapaknya ada, nganggur, nggak kerja apa-apa. Coba, ada yang ganjil nggak dalam cerita ini? Ya, ada yang ganjil. Apa yang ganjil? Bapaknya tenang-tenang baik. Bapaknya santai-santai saja, anak belum bayaran 3 bulan. Tapi ibunya yang repot. Sebetulnya bayaran sekolah itu beban siapa? Beban si bapak atau beban si ibu? Jelas kan? Itu beban si bapak. Ya, kenapa yang repot ibunya? Ya, itu namanya menyusahkan diri sendiri. Ya, ketika Anda menyusahkan diri Anda sendiri, lalu Anda minta kompensasi dari Allah, ya ini tentu tidak pada tempatnya. Ya, siapa yang membebankan Anda untuk bekerja di luar? Siapa yang membebankan Anda untuk bekerja ini dan itu? Allah hanya membebankan Anda seorang perempuan untuk mengurus rumah, suami, anak. Kan kecil itu. Ya, urusannya kan apa namanya? Tidak terlalu jauh. Urus anak, urus suami, urus rumah tangga. Nggak banyak-banyak yang dikerjakan. Tapi dia mau menjadi seorang apa namanya? Wanita karier yang ribet, yang banyak urusannya, yang pusing urusannya, lalu dia menganggap dirinya hebat, lalu minta kompensasi kepada ajaran Islam
untuk disamakan jatah warisnya tidak logis. Ya, itu sesuatu yang tidak logis. Ya, sesuatu yang tidak realistis. Anda contoh nih ya, contoh logika gitu ya. Anda karyawan saya dan Anda tidak saya perintahkan untuk melakukan satu pekerjaan. Lalu Anda melakukan satu pekerjaan. Setelah Anda melakukan satu pekerjaan, Anda minta gaji kepada saya. Kira-kira pantas nggak? Kan tidak pantas. Kalau saya yang memberikan perintah, kerjakan ini, nah, tuntutlah gaji itu dari saya. Ya, kalau saya tidak memberikan perintah untuk mengerjakan ini dan itu, ya jangan tuntut saya untuk memberikan Anda gaji dari pekerjaan yang Anda kerjakan sendiri, tidak atas perintah saya. Begitu juga perempuan mencari nafkah dibolehkan dalam Islam, tapi tidak dibebankan. Perempuan mencari kekayaan dibenarkan dalam Islam, tapi tidak dibebankan. Perempuan berkarir silahkan, tidak ada larangan, dibolehkan. Tapi itu bukan pembebanan syariat, itu bukan kewajiban, sehingga Anda tidak berhak untuk meminta kompensasi dari syariat dalam hal ini, yaitu jatah 2/1 untuk konteks warisan. Ya, nah itu yang kasus yang pertama tuh. Ya, jadi kemana-mana kita baru bisa memahami tentang masalah pembagian 2/1 itu. Baik, sekarang kita masuk pada kasus yang kedua. Ya, kita masuk pada kasus yang kedua. Kasus apa nih? Kasus tentang membagi warisan dengan kesepakatan keluarga. Karena ini banyak di masyarakat kita itu. Ya, pada gagah-gagahan lah. Bahasa saya itu gagah-gagahan. Ya, kita bagi aja dengan kesepakatan keluarga. Bahkan banyak yang menamakan kesepakatan keluarga itu sebagai satu jalan damai dalam membagi warisan. Wah, keren sekali penamaannya. Yang menamakan juga kesepakatan keluarga dalam membagi warisan itu sebagai satu keadilan. Ya, itu banyak tuh masyarakat kita yang seperti itu. Coba kita lihat secara ilmiah, apakah dibenarkan untuk melakukan hal seperti tadi. Ya, saya ingin mengajak antum semuanya untuk memahami kenapa persepsi seperti tadi itu muncul di masyarakat. Ya, sebabnya adalah karena mereka menganggap harta yang sudah ditinggalkan oleh seseorang yang wafat itu langsung menjadi milik daripada ahli warisnya. Itu persepsi yang mendasari pekerjaan tadi. Ya, dan persepsi itu salah. Ya, persepsi itu salah. Dan saya sudah sampaikan, mungkin ada yang ikut dalam kajian yang dulu, apa itu namanya? Isak ya, yang Isak. Nah, itu sudah saya sampaikan bahwasanya ketika kita lahir, kita tidak punya harta. Lalu Allah memberikan kita harta sedikit demi sedikit, lalu Allah memberikan kekayaan. Kita lahir nggak bawa apa-apa, lalu kita punya pesawat terbang. Lalu kita punya rumah, punya mobil, punya lahan luas. Ya. Ketika kita mati, maka harta itu kembali kepada Allah. Logis nggak? Kita lahir tidak bawa apa-apa, lalu Allah memberikan kepada kita apa-apa, maka ketika kita mati, harta yang tadi Allah titipkan kembali kepada Allah lagi. Logis atau tidak? Mestinya begitu. Ya, kembali kepada Allah lagi. Setelah kembali kepada Allah, barulah kemudian yang paling berhak untuk mengatur harta yang sudah ditinggalkan oleh seseorang yang wafat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memiliki, bukan ahli waris. Ya, dan selanjutnya Allah mengatur harta tersebut dan menyebutkannya dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ya, sehingga kesepakatan keluarga itu kalau mau ditimbang dengan ayat 11 dan 12,
Ini menjadi satu dosa besar. Saya ulangi lagi, membagi warisan dengan kesepakatan keluarga adalah satu dosa besar dan suatu kemaksiatan. Isinya apa sih ayat 11 dan 12 itu? Ya, yang dulu pernah belajar sama saya di kelas, mungkin pernah saya suruh hafalin itu. Ya, nggak hafal 4 ayat, nilainya kecil dah. Ayat 11. Ya, kalau dibaca satu-satu mungkin lama. Tapi saya ambil ujungnya saja tuh. Ya, ambil ujungnya saja. Fariidhatam minallah, innallaha kana aliman hakima. Di atasnya, yusikumullahu fi auladikum. Ya, itu ayat 11. Dalam ayat 12 ditutup di belakangnya tuh ya, wasiyyatam minallah wallahu alimun halim. Ya. Nah, coba kita lihat penjelasan terkait dua ayat tersebut. Kalimat yusi itu artinya adalah yujib. Ya. Kalau dalam Quran terjemah mungkin ada yang pegang Quran terjemah, itu artinya disyariatkan. Disyariatkan ini belum jelas hukumnya. Tapi makna dalam tafsir-tafsir yang berbahasa Arab, yusi artinya yujib. Yujib itu telah diwajibkan. Ya. Jadi Allah mewajibkan untuk membagi sekian. Itu penjelasannya di dalam ayat 11 dan 12. Lalu di penghujung ayat itu ditambahkan lagi faridatan minallah. Faridah artinya wajib lagi. Di atas ditegaskan wajib, di bawah ditegaskan wajib. Ya. Kemudian dikunci pada ayat 11 innallaha kana aliman hakima. Pada ayat 12 innallaha wallahu alimun halim. Itu dikunci itu. Ya, sehingga dengan demikian ya, perlu kita pahami ikhwati wa akhwati rahimakumullah bahwasanya membagi warisan dengan kesepakatan keluarga ya, tanpa bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu pelanggaran besar, satu kemaksiatan, satu dosa besar yang wajib bagi kita untuk bertaubat. Ya, jadi kalimat-kalimatnya itu sangat kuat sekali pada ayat 11 dan ayat 12 dari surat An-Nisa. Ya, orang yang membagi dengan kesepakatan dan menamakannya ini adalah jalan damai, ya, membagi dengan kesepakatan keluarga dan menamakan ini adalah yang terbaik, itu adalah orang yang merasa lebih hebat, lebih tahu, lebih alim, lebih bijaksana, lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, orang itu sudah merasa dirinya di atas Tuhan. Orang itu sudah mengangkat dirinya di atas Tuhan, di atas Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Baik. Argumen yang lain. Ya, itu tadi dari ayat Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Argumen yang lain. Ada juga orang yang mengatakan, saya rela, saya ikhlas. Ya, saya laki-laki, jatah saya 2, tapi sudahlah, kita bagi rata saja. Saya ikhlas kok. Saya rela. Ya, Pak Ade kemarin mungkin bertanya tentang hal tersebut. Ada Firmansyah. Ya, saya sampaikan ya berdasarkan pengalaman menjadi konsultan waris, ya saya dapatkan ilmu nih. Ya, orang-orang yang bicara seperti itu biasanya karena dua hal. Satu, dia belum tahu berapa konkret daripada jatah dia. Konkretnya dia belum tahu. Berapa jutanya belum tahu. Ya, berapa meternya itu dia belum tahu. Ya, maka dia seperti itu sikapnya. Yang kedua, biasanya juga karena perasaan nggak enak sama saudaranya. Kalau orang Jawa, Amro ini orang Jawa bukan nih? Ya. Sunda, Sad. Oh, Dari Sunda. Bogor, Sunda. Kalau orang Jawa bilangnya pakewuh ya. Nah, nggak tahu kalau orang
Sunda nih bilang apa? Ya itu nggak Ya, enak. Ustaz. Dia sebetulnya bukan nggak mau, mau banget. Ya siapa sih manusia yang nggak suka harta banyak? Itu apa namanya? Apa namanya? Kebohongan. Jadi dia nggak enak aja. Saya ini udah kaya, tapi kalau saya terima lagi kan nggak enak gitu ya. Saya sebetulnya pengen, tapi saudara saya itu kurang hartanya. Kalau saya ambil juga, ya nggak enak. Makanya dia ngomong, ya udahlah, saya relakan aja lah. Udah bagi rata aja, bagi rata. Nggak usah berdua bangsa itu, bagi rata aja. Ya, itu biasanya dasarnya dengan hal tersebut. Sehingga karena itu yang menjadi dasar dari perkataan mereka, bukan keikhlasan murni, bukan. Ya, saya nggak percaya mereka itu ikhlas, nggak percaya saya sama sekali. Ya, karena inilah yang menjadi dasar ucapan mereka itu, sehingga itu bisa berubah setiap saat. Ya, untuk sebab yang pertama, dia belum tahu berapa nominalnya, berapa juta, berapa ratus juta, ya, berapa meter. Wabil khusus kalau di Jakarta, ya, kalau dia udah tahu jatahnya itu 300 juta, kira-kira dia mau nggak untuk merelakan? Bahkan kalau dia sudah tahu pun, dia masih bisa untuk berbahasa basi. Coba uang 300 juta itu diberikan di tangannya, kira-kira dia mau nggak memberikan kepada saudaranya? Ya, itu hakikatnya. Jadi mungkin belum tahu, tapi kalau sudah tahu itu lain lagi. Ya, perasaan nggak enak. Ya, kalau apa namanya kemudian ada masalah, nggak enaknya hilang. Ketika nggak enaknya hilang, maka nanti akan diungkit-ungkit. Dulu kan kamu, dulu kan kamu, dulu kan kamu. Itu akan begitu nantinya. Ya, maka dengan demikian secara pribadi saya tidak akan merekomendasikan dan saya tidak akan percaya orang mengatakan saya ikhlas dibagi rata. Ya, di samping hal itu juga merupakan satu dosa, satu kemaksiatan, satu kesalahan besar. Ya, kalau memang kita atau seseorang itu betul-betul ingin apa namanya memberi harta kepada saudarinya, merasa kasihan, mencintai, maka berilah saudara-saudari Anda itu setelah Anda memegang harta warisan itu secara real dan konkret. Dari pegang nih duitnya nih, 300 juta. Nih, 200 juta buat kamu. Nih, 100 juta buat kamu. Saya nggak perlu, saya udah kaya. Kira-kira bisa nggak begitu? Ya, kalau bisa seperti itu baru saya percaya itu. Wah, inilah orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul rela. Bukan karena tidak enak ataupun karena tidak tahu. Ya. Baik. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan, bukankah kesepakatan itu adalah dasar hukum? Ya, kalau sudah disepakati, ya boleh dong. Contoh kita berjual beli. Berjual beli itu berdasarkan kesepakatan. Ya, kenapa membagi waris nggak boleh berdasarkan kesepakatan? Ya, ada yang mencoba untuk mencari dalil untuk membenarkan perbuatan membagi waris berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini saya jelaskan ikhwati rahimakumullah, posisi kesepakatan dalam hukum Islam. Satu, kesepakatan dalam hukum Islam memiliki posisi yang sangat penting. Ya, namun dia harus ditempatkan di tempat yang benar. Penempatannya ini yang harus benar. Jika semua masalah hukum dapat disesuaikan dengan kesepakatan, maka wahyu yang turun akan kehilangan fungsi. Ya, untuk apa ada nabi? Untuk apa ada Quran? Ya, semuanya diselesaikan aja berdasarkan kekeluargaan dan kesepakatan. Ngapain nabi repot-repot berjuang berperang? Ya, ngapain kemudian malaikat Jibril repot-repot bolak-balik membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berfungsi? Kan satu kesia-siaan. Ya, nggak bisa. Permasalahan-permasalahan itu semuanya diselesaikan dengan kesepakatan itu sesuatu yang tidak logis, tidak realistis. Dan yang ketiga, kesepakatan dalam hukum Islam hanya berlaku jika sebuah masalah tidak ada penjelasan rinci dari wahyu. Ya, kalau ada penjelasan rinci, maka kesepakatan tidak berlaku.
Ya, saya kasih contoh. Antum kan semuanya ahli ekonomi syariah. Ya, masalah riba. Transaksi ribawi itu sama nggak dengan transaksi pada umumnya? Apa ada komunitas tertentu atau semua bisa jadi riba? Ya, kan di sana ada amwal ribawiyah asittah, ada 6 ya komoditas ribawi. Itu harus ditransaksikan, gimana caranya? Kan harus ya dan biadin, ya, dan juga apa namanya nakdan, ya, mithlan bimithlin, ya dan biadin. Itu aturannya. Bisa nggak barang-barang ribawi itu kita transaksikan sesuai dengan kesepakatan kita? Ya, barang-barang ribawi itu nggak bisa ditransaksikan antarodin, nggak bisa. Barang-barang ribawi itu nggak bisa ditransaksikan antarodin. Barang-barang ribawi itu harus ditransaksikan berdasarkan aturan yang ada dalam masalah riba. Ya, jadi nggak semuanya bisa dibenarkan secara hukum berdasarkan kesepakatan. Yang ada rincian wahyu tidak boleh sama sekali. Sekarang umpamanya ini contoh yang kasar ini ya. Saya kasih contoh kasar biar gampang dipahami. Laki-laki dan perempuan ya ingin berhubungan seksual. Boleh nggak mereka melakukan hubungan seksual berdasarkan kesepakatan? Ya, yang laki-laki suka, yang perempuan suka. Sepakat. Ayo kita ke hotel. Kita bersenang-senang di sana. Kira-kira dibenarkan nggak itu? Sudah pasti nggak dibenarkan kan? Ya, kalau segala urusan bisa dibenarkan berdasarkan kesepakatan, ya maka perzinahan pun bisa dibenarkan dong berdasarkan kesepakatan. Jadi nggak bisa begitu ya, akhi. Ya, jadi yang kesepakatan sebagai dasar hukum itu yang nggak ada rinciannya. Harga barang nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Silahkan Anda sepakati. Ya, harga mahar nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Silahkan Anda sepakati. Nah itu. Tapi kalau yang ada rinciannya maka tidak dibenarkan. Waktunya habis ya? Iya, Ustaz. Mohon maaf Ya, untuk mohon maaf. waktunya mungkin Oke, oke. ya, Ini jazakumullah Ustaz. dilanjutkan atau di stop aja? Di mungkin di kesempatan yang lain Ustaz terkait dua pertanyaan Oke, yang lain Ustaz. Karena baik. nanti ketika ada pertanyaan bisa disangkutkan dengan poin-poin yang Iya, dua yang terima lain. kasih. Terima kasih. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Bishri. Mungkin tadi luar biasa ya. Sebenarnya ada 4 pertanyaan yang akan dibahas hari ini. Tapi dikarenakan satu hal dan yang lainnya, jadi mungkin kita cukupkan dulu 2 pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz Bishri terkait permasalahan kekinian yang terjadi di masyarakat. Baik Ustadz Bishri, mungkin istirahat terlebih dahulu. Kami informasikan kepada ibu dan bapak semuanya yang ingin bertanya nanti bisa dituliskan di kolom chat atau ingin nanya langsung juga bisa. Soalnya nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, insya Allah satu termin ini kita membuka 3 pertanyaan. Nah, di sini udah ada Pak Dadang dan masih kita tunggu 2 pertanyaan yang lainnya. Sambil ditunggu Ibu dan Bapak sekalian, Serum Ramadan ini yang dilaksanakan oleh Stay Sebi, Sekolah Ekonomi Rumah Tangga Muslim, ini digagas oleh Stay Sebi yang dipelopori oleh Divisi Sibersih, yaitu kajian riset Stay Sebi bekerja sama dengan Social Fund Stay Sebi, yaitu Divisi Fundraising Stay Sebi yang didukung penuh oleh Lembaga Zakat Daerah, Zakat Sukses. Gitu. Alhamdulillah, kita mengadakan 6 hari berturut-turut yang dilaksanakan setiap jam 2. Alhamdulillah sudah hari ketiga yang dilaksanakan. Insya Allah nanti akan ada hari besok yang diisi oleh Pak Agung, kemudian hari Jumat Ustadz Oni, dan terakhir nanti ada Bu Sri Mulyati. Insya Allah ada temanya masing-masing. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang jika hanya ingin mempunyai kesempatan satu saja dalam sesinya dipersilakan gitu. Adapun untuk retribusi kepesertaan, kami menjadikan acara ini sebagai jadi ibu cukup daftar kepada ke linknya, kemudian yang kedua dipersiapkan infak terbaiknya. Jadi tidak dibatasi dengan nominalnya. Karena insya Allah infak ibu dan bapak sekalian akan kami salurkan kepada mahasiswa Stay Sebi yang terkena dampak dari COVID-19 ini.
Dan CICB sendiri, Sosial Fund memiliki beberapa agenda. Nah, salah satunya Sosial Fund memiliki program peduli pendidikan, peduli masa depan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian yang sekiranya di bulan Ramadan ini yang memiliki kelebihan rezeki, ahlan CICB memfasilitasi dengan Sosial Fund untuk membuka seluas-luasnya bagi Ibu dan Bapak jika ingin berwakaf, jika ingin berinfak kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan kami pun menginformasikan kepada ibu bapak sekalian sekiranya memiliki anak atau memiliki adik, saudara atau kerabat yang ingin mencari kampus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, SEBI memfasilitasi, insya Allah setiap hari Jumat, Stay SEBI membuka pendaftaran online. Jadi putra atau putri ibu bapak sekalian bisa tes di rumah. Insya Allah nanti tesnya adalah tes online, kemudian wawancaranya pun wawancara online. Kita adakan setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 12. Dan khusus bagi para calon mahasiswa yang memiliki hafalan surat An-Naba, kemudian Al-Muluk, dan juga surat Yasin, kami potong biaya pendaftarannya 150.000. Jadi biaya pendaftarannya 300.000 bagi yang tadi memiliki hafalan tadi, insya Allah kami beri keringanan potongan biaya pendaftaran 150.000. Dan insya Allah terbuka untuk semuanya, bisa bergabung bersama kampus SEBI, kampusnya para juara. Baik, masih kami tunggu Ibu dan Bapak sekalian untuk pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Insya Allah nanti sekiranya Ustadz Bisri sudah siap, kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Alhamdulillah sudah masuk kepada saya 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Dadang. Baik, Ustadz sudah siap ya, insya Allah? Ya, silakan. Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari hamba Allah, mohon maaf Ustadz tidak bisa disebutkan namanya. Waduh. Nah, ini ini Ustadz, apa namanya, berbicara tentang permasalahan yang pertama, 2:1 gitu. Nah, ini beliau menanyakan sebentar. Terkait ini Ustadz, yang tadi laki-laki itu terkait pinjaman tadi Ustadz, Ustadz, kenyataannya saat ini banyak sekali saya jumpai kasus suami yang tidak greget untuk mencari maisha. Maksudnya hanya mau kerja sesuai dengan keinginan dia saja, tidak sesuai dengan kenyamanan istri gitu Ustadz. Jadi suaminya seenak saja dia keluar dari kerjaan, padahal kebutuhan keluarga itu banyak gitu. Sehingga akhirnya seorang istrilah yang kelimpungan untuk mengurus anak dan segalanya. Gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz pandangannya Ustadz? Menanggapi seorang suami yang seenaknya saja, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah fenomena yang ada di kita sekarang. Kenapa fenomena ini muncul? Saya melihat ada beberapa faktor ya. Di antaranya adalah faktor edukasi. Ya, edukasi resmi, pendidikan sekolah, perguruan tinggi, dan juga edukasi yang tidak resmi, lingkungan masyarakat kita. Ya, lingkungan masyarakat itu termasuk bagian daripada pendidikan yang sangat berpengaruh. Kalau seseorang itu berada di lingkungan di mana banyak pengangguran, yakin dia nggak akan merasa berdosa untuk santai-santai. Tapi kalau orang itu berada di sebuah lingkungan yang orang-orangnya rajin, bekerja semua, ya kreatif semua, nggak harus jadi pegawai, tapi punya kesibukan sendiri. Kira-kira kalau dia nganggur, dia malu, merasa berdosa atau tidak tuh? Ya, itu kan lingkungan ya. Ya, jadi ini fenomena yang muncul karena 2 sebab tadi. Juga masyarakat kita nih di TV termasuk ceramah-ceramah juga itu banyak yang menegur ibu kalau anaknya tidak atau belum bayar sekolah. Kalau menegur kalau anaknya nggak punya ini, nggak punya ibu. Ibu gimana sih? Ini belum makan, mana ibunya? Ini belum bayar sekolah. Ibu gimana sih anaknya belum bayar sekolah? Yang ditegur kok ibunya? Ya, nah itu yang menjadikan seorang perempuan itu akhirnya jadi kelimpungan dia.
Ya, mestinya yang ditegur itu bapaknya, bukan ibunya. Ya, jangan pernah menegur seorang ibu, seorang perempuan dalam urusan-urusan finansial keluarga. Ya, ada urusan finansial apapun berhubungan dengan bapaknya, dengan laki-laki. Jadi seorang perempuan nggak terbebani. Ya, sehingga tadi apa yang diceritakan itu adalah buah dari kondisi kita yang ada sekarang. Bisa nggak dirubah? Bisa, kalau mau. Ya, kalau kita mau untuk merubah situasi seperti ini, ya akan berubah. Tapi kalau kita malah mendukung situasi seperti ini, ya terus-menerus nggak akan pernah selesai. Ya, di sebuah tempat, saya nggak sebut mungkin tempatnya, itu perempuan di daerah itu kerja semua di pabrik. Ya, laki-lakinya tidur, ngopi, ngerokok, santai-santai, nggak jelas. Ya, itu lingkungan tuh. Itu semua, hampir ya 90% lah. Saya katakan 90%. Ya, karena memang orang situ sendiri yang bercerita tentang lingkungan mereka. Nah, ini adalah satu fenomena yang terjadi akibat salah edukasi. Ya, itu jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Ya, kalau kita menuntut sesuatu, maka sesuatu finansial, maka tuntutlah bapaknya ataupun suaminya atau laki-laki. Jangan menuntut kepada perempuan. Ya, perempuan jadi kelimpungan, bingung, takut, sedih, ya ketika mereka yang dikejar-kejar, padahal bukan kewajiban mereka. Mereka yang dikejar-kejar padahal bukan tugas dan beban mereka. Oke. Wallahu a'lam. Itu saja. Ya. Baik, berarti artinya perempuan tidak salah juga saat ya kalau misalnya memang hanya seperti itu, tapi benar-benar laki-laki. Ya tidak ada yang salah dari perempuan. Ya kalau umpamanya saya jadi perempuan, cuek aja udah. Gitu kan. Nah, cuman karena seorang perempuan itu kan perasaannya apa ya? Perasaannya tuh gimana ya, ibu-ibu? Perasaannya tuh dalam sekali. Iya. Ya, jadi dia pakai perasaan terus sehingga terbebani sendiri dengan perasaan itu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Sekarang Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, ini dari Kalau bisa langsung aja, kalau ada yang bertanya langsung pakai suara. Oke, baik. Nggak harus ditulis. Ibu dan Bapak sekiranya ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Bisri, ahlan, nanti di chat saja di fasilitas Zoom ini, nanti acungkan tangan, nanti akan saya persilakan untuk bertanya langsung. Afwan Ustadz Dadang ingin bertanya langsung atau saya bacakan Ustadz? Ini ada satu pertanyaan dari Ustadz Dadang, Ustadz Bisri. Silakan. Kalau sudah ditulis silakan bacakan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Dibacakan, baik. Pertama, yang kedua, Ustaz, pertanyaan dari Ustadz Bisri, Ustadz Dadang. Ustadz Dadang bertanya, Assalamualaikum, saya Dadang Romansyah, Ustadz, apabila seorang suami istri yang sudah memiliki dua anak, laki-laki keduanya bercerai. Jadi kemudian, sang suami menikah lagi, mempunyai dua anak lagi. Satunya laki-laki, satunya perempuan pada istri kedua. Pertanyaannya adalah, apakah kedua anak dari istri yang kedua ini berhak atas harta yang diperoleh bapaknya sebelum menikah dengan ibunya ini? Atur nuhun, Ustaz. Sudah. Baik. Jelas itu berhak. Ya, jadi dalam Islam itu tidak ada pembedaan kepemilikan setelah menikah atau sebelum menikah. Itu hanya undang-undang aja. Makanya maaf sekali. Ini kalau saya selalu mengatakan ini banyak undang-undang yang bikin masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ya, undang-undang justru malah bikin masalah, bukan menyelesaikan masalah. Yang sudah ada dalam Islam itu nggak dilihat. Mereka bikin aturan baru, akhirnya bertabrakan dengan aturan Islam. Ketika bertabrakan dengan aturan Islam, orang jadi bingung kan? Yang beriman pengen pakai aturan Islam, yang setengah beriman ya pengen pakai yang menguntungkan. Ya akhirnya bertengkarlah masyarakat itu. Ya maka dengan demikian ya, di situ jelas jawabannya bahwasanya dua anak dari istri pertama, dua anak dari istri kedua, berarti si bapak itu punya 4 anak. Dan ketika si bapak itu meninggal dunia, maka 4 anak itu adalah ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Allahu a'lam.
Oke. Baik, syukran. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga ini ada Bang Johan. Ingin bertanya langsung, Ustaz. Ya, tafadhal. Ya, akan Bang Johan dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Zat? Dari kantor Zat, sambil nyambi. Ya, Bismillah Zat. Berkaitan salah tadi pertanyaannya sebenarnya. Berarti kalau misalkan ada kedengaran, Amrul, kedengaran ya? Kedengaran, Oh, ya. alhamdulillah. Terkait masalah yang tadi Zat, yang misalkan jika ada anak yang beberapa anak dia sudah dibagikan secara merata oleh keluarganya gitu ya. Tiba-tiba misal anggaplah anak si A dan B dan C sudah dibagikan secara syariat. Misalkan anak A dapat lebih besar misalkan karena mungkin dia laki-laki dan duanya perempuan. Dia ingin membagikan harta yang sudah dibagikan itu kepada adiknya, berarti diperbolehkan secara syariat itu. Kalau sudah dibagikan secara resmi, ya sesuai dengan aturan hukum yang ada, sudah dikuasai, sudah dimiliki, itu sudah menjadi milik penuh dari orang tersebut. Jadi dia mau melakukan apa saja, ya terserah. Mau berikan kepada adiknya, berikan pada kakaknya, berikan pada ibunya, memberikan pada tetangganya, ya terserah dia. Itu sudah menjadi milik pribadi, tidak lagi berstatus harta warisan. Allahu a'lam. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah termin 1 tadi sudah ada 3 penanya gitu. Kami informasikan kembali, serum Ramadan ini dilaksanakan oleh Stay Sebi. Itu kita ada 6 hari dari Senin sampai hari Sabtu. Insya Allah setiap jam 2 sampai jam setengah 4 gitu. Ada beberapa agenda. Nah, untuk mendapatkan link Zoom-nya setiap harinya, Ibu dan Bapak bisa mendaftarkan kepada link, nanti insya Allah akan di-share oleh panitia. Gitu. Dan untuk retribusi kepesertaan dipersilakan disiapkan infak terbaiknya saja. Gitu. Insya Allah infak terbaiknya ini akan diberikan kepada mahasiswa kita yang terkena dampak COVID-19. Gitu. Dan alhamdulillah program ini pun digagas oleh Sibersih, kajian riset Stay Sebi, dan kolaborasi dengan Sebi Social Fund yang didukung penuh oleh Zakat Sukses. Baik, kita masuk ke termin yang kedua. Lanjut. Dari Ibu Wati Panmas. Ustaz, izin tanya, apakah ada penjaminan hukum waris di Indonesia? Penjaminan maksudnya gimana nih? Mungkin Ibu Wati bisa kami persilakan untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Udah keluar kali? Udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada. Lewat aja dah. Nggak paham saya. Dilewat terlebih dahulu, Ibu Wati mungkin bisa dijelaskan atau nanti setelah pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan yang kedua, Zat, ini dari Ahbaya Haki, dari Bogor. Apakah aturan hukum positif terkait waris di Indonesia sudah sesuai dengan ajaran Islam? Baik. Sebagian iya, sebagian belum. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata semuanya tidak sesuai atau sesuai. Jadi ada yang sudah sesuai dan ada yang belum. Itu sedikit saya singgung dalam buku yang sudah saya tulis pertama, yaitu tentang mudah memahami hukum waris Islam. Di situ ada beberapa kritikan dari saya terkait dan dari beberapa penulis yang lain juga yang saya kutip terkait dengan kompilasi hukum Islam. Allahu a'lam. Baik. Ya, baik. Berikut sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz. Bagi Ibu dan Bapak ada mungkin satu pertanyaan lagi jika ingin ditanyakan kepada Ustadz. Dan kami mohon maaf Ibu dan Bapak mungkin waktu sholatnya tertunda karena di sini sudah 15.28, azan tadi sudah 15:11. Kami mohon maaf jika mungkin sholat asarnya tadi tertunda. Tidak termasuk melalaikan, insyaallah. Insyaallah, Ustadz ya. Oke, baik Ustadz, mungkin sudah cukup Ustadz dari Ibu Wati, mungkin belum ada tanggapan selanjutnya. Di sesi terakhir mungkin Ustadz kesimpulan atau closing statement terkait acara fikih waris ini Ustadz. Ya. Kesimpulan ya. Yes. Kesimpulannya
kesimpulannya saya bacakan aja. Mana nih kesimpulan? Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, menyegerakan membagi warisan adalah kebaikan. Yang kedua, mendorong keluarga untuk segera membagi warisan bukanlah keserakahan. Yang ketiga, pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan adalah keadilan Tuhan. Yang keempat, tidak membagi warisan berdasarkan kesepakatan keluarga atau hukum adat atau hukum selain Islam adalah ketaatan tingkat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz Bisri. Ibu Bapak sekalian, Ustadz Bisri pun tadi sempat saya sampaikan bahwasanya beliau adalah salah satu direktur dan instruktur dari Zaid bin Sabit Waris Center. Jadi artinya jika ibu dan bapak sekiranya punya permasalahan dan ingin dikonsultasikan terkait waris, insya Allah Zaid bin Sabit Waris Center pun memfasilitasi itu, Ustadz ya. Ya. Dan kemudian ada satu karangan buku Ustadz Bisri yang insya Allah akan segera terbit, yaitu Motivasi Waris. Gitu. Jadi ibu dan bapak sekalian yang sekiranya ingin memesan buku nanti bisa koordinasi dengan panitia, nanti insya Allah kita fasilitasi linknya untuk memberikan. Boleh Baik, saya sampaikan sedikit? Boleh. Tentang buku yang terbaru, ya bedanya dengan buku yang sebelumnya, yaitu tentang waris juga. Kalau mudah memahami hukum waris Islam, itu adalah ilmu faraid, fikihnya, ya, itu ilmu fikihnya. Tapi untuk buku yang ini, Motivasi Waris Islam, ini adalah dorongan-dorongan akidah, dorongan-dorongan keimanan yang saya sampaikan, ya, untuk menggugah masyarakat keluar dari keraguan dan juga kebingungan mereka terhadap hukum waris Islam. Bisa disebut motivasi, bisa disebut filosofi, bisa disebut lain-lainnya. Yang jelas dia bukan buku fikih untuk yang keempat ini. Untuk yang ketiga buku fikih, tapi yang keempat ini bukan buku fikihnya. Walaupun di situ ada satu masalah fikih yang saya sampaikan juga, tapi satu aja, yaitu tentang zakat warisan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Sekali lagi kami ucapkan pada Ustadz Bisri. Mudah-mudahan tadi yang beliau sampaikan senantiasa bisa kita pahami, kemudian bisa kita aplikasikan. Dan mudah-mudahan menjadi satu keberkahan amal jariah untuk Ustadz Bisri dan bisa bermanfaat untuk kita di kehidupan. Karena berbicara tentang warisan, tadi yang kita bahas 2 pertanyaan tadi itu yang terjadi di masyarakat. Jadi mungkin fikihnya simpel 2:1, tapi pelaksanaannya ternyata berat. Gitu. Mungkin dianggapnya ketika kesepakatan keluarga itu baik, jalan tengah. Tapi ternyata itu justru tadi Ustadz Bisri sampaikan, itu kejahatan atau kezaliman yang sangat luar biasa. Gitu. Baik, terakhir Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah besok masih ada agenda serum Ramadan. Gitu. Dari Ustadz Agung, kemudian Ustadz Oni Syahroni, dan juga Ibu Sri Mulyati. Gitu. Ibu dan Bapak sekalian, sekiranya ingin mengikuti satu program saja, SEBI memfasilitasi itu, bisa nanti daftar kepada link yang sudah disediakan. Untuk retribusi pesertanya cukup infak saja, yang insya Allah akan kami salurkan kepada mahasiswa kita yang terkena dampak dari COVID-19. Dan kita pun dari Stay SEBI masih membuka seluas-luasnya untuk putra-putri ibu yang sekiranya ingin mencari kuliah, karena setiap hari Jumat, mudah-mudahan itu hari berkah, kita membuka tes dari jam 8 sampai jam 12 online. Jadi ibu dan bapak di rumah, nanti tes online, wawancara online gitu. Caranya seperti apa? Cukup masuk ke link daftar.sebi.ac.id gitu. Atau bisa lewat telepon di nomor 0857 1400 1132 atau di Telkomsel 0813 82 49 5644 gitu. Bisa juga membuka IG SEBI atau YouTube SEBI atau Facebook SEBI. Insya Allah informasi tentang SEBI akan banyak di situ. Dan terakhir, acara Serum Ramadan ini digagas oleh Si Bersih dan juga Social Fund, didukung oleh Zakat Sukses, yang banyak sekali program kebaikan, dan SEBI membuka seluas-luasnya untuk ibu bapak yang sekiranya memiliki kelebihan rezeki untuk bersama kami memberi harapan untuk masa depan yang lebih gemilang.
Baik, alhamdulillah kajian fikih mawaris yang sangat luar biasa ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua gitu. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Bisri. Mudah-mudahan terus berkah. Tadi ada satu hal pembuka yang sangat luar biasa. Mungkin sudah berkali-kali kita belajar tentang mawaris, tapi mudah-mudahan selalu kita belajar, semakin banyak kita belajar, semakin semangat untuk menyebarkan. Karena ilmu mawaris adalah ilmu yang pertama akan hilang dari muka bumi ini. Gitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang menyebarkannya. Baik, alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, untuk semakin berkah mari kita tutup acara Serum Ramadan dengan tema fikih mawaris ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf sebanyak-banyaknya jika banyak kata yang salah. Dan terima kasih kepada para peserta yang lain. Insyaallah kita bertemu kembali di esok hari. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Bisri. Mudah-mudahan senantiasa berkah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. I never thought about all the things you have given to me. Everything once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I